Halo, ketemu lagi dengan vlog Cici. Bagaimana kabarnya kawan? Ya, di sini kita melihat sebuah printer 3D yang sedang bekerja ya. Printer 3D ini prinsipnya adalah melelehkan filamen berupa plastik yang kemudian dibentuk lapis demi lapis sehingga membuat sebuah objek berbentuk 3 dimensi. Prinsipnya mirip kayak kita membuat kue. Nah, di sini kita akan bahas sebuah printer salah satu, yaitu Anet A3S, di mana printer ini termasuk salah satu yang paling murah di pasar online. Mari kita simak. Oke, sebelum videonya kita lanjut, saya minta bantuannya untuk klik tombol like dan tombol subscribe, serta nyalakan notifikasinya agar channel ini bisa terus berkembang, serta kalian share video ini ke teman-teman kalian agar bisa bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih. Oke, dalam paket pembelian saya mendapatkan 2 buah box filamen warna kuning ya, dan 1 buah box peralatan. Box peralatan ini isinya antara lain ada tang potong, ada obeng minus plus, ada obeng L, ada kabel power, ada kabel USB, ada filamen putih itu ya, bawaan dari Anet, ada micro SD dan card reader, ada beberapa dudukan, ada baut 8 mm yang agak panjang yang digunakan untuk spool holder, dan juga ada dudukan tarikan untuk filamen yang nanti akan ditaruh di belakang printer. Juga ada penahan filamen, roll filamen yang berwarna putih yang akan ditempatkan di ujung baut 8 mm. Oke, di bagian depan bisa kita lihat ada logo Anet, LCD, knob putar, dan buzzer. Oke, dari sini kita ke atas, kita lihat area kerjanya, tempat bed dan extruder Anet di situ. Dan di sebelah kanan kita lihat ada sebuah lubang kecil di bagian bawah, itu tempat micro SD dan lubang USB, serta saklar power dan colokan power. Dan di belakangnya ada roll filamen, tempat gantung filamen. Lalu kenapa saya pilih printer ini dibanding printer-printer lain? Sebenarnya banyak selain Anet ini, printer-printer merek lain, baik yang rakitan lokal maupun yang sudah bermerek ya, seperti Ender atau ini Cubic atau yang lain. Sedangkan juga ada yang rakitan sendiri itu yang meniru dari Anet A8 ada, dan Anet jenis lain pun banyak. Kenapa gitu ya pertanyaannya? Ya karena pertama saya masih pemula, masih baru banget tentang printer 3D, belum paham seluk-beluknya secara menyeluruh dan mendetail. Jadi saya pilih printer Anet A3S ini dengan bentuk yang sudah build up, jadi saya nggak repot-repot lagi nyetel baut-bautnya lah, nyetel beltnya lah, konfigurasi apalah. Jadi meminimalisir kesalahan ya ketika kita masih mau belajar tentang 3D ini. Ibarat gampangnya ya tinggal pakai itu aja, maksudnya seperti itu. Jadi ditambah dengan bonus 2 buah filamen dari tokonya. Mungkin nggak semuanya toko ngasih bonus filamen ya, tapi ini lumayan lah dapat untuk belajar 2 roll nih ya, cukup banyak ternyata. Ini saya sudah beberapa bulan juga nggak habis 1 roll. Seperti itu. Terus apakah ada masalah atau tidak dengan printer ini? Sebenarnya waktu pertama kali beli saya nggak menyadari ada masalah itu ya, hanya saja di beberapa kesalahan fisiknya, yaitu beberapa saklar sentuh yang limit X, Y, Z kalau nggak salah, itu limit X atau Y gitu, itu ada yang rusak, lepas. Jadi ketika homing dia nggak bisa,
Untungnya saya udah melihat bahwa itu lepas dan rusak ya, jadi saya cari pasangannya, saya perbaiki bisa. Terus beberapa dudukan belt di X atau Y itu kendor, terus gearnya di extruder kendor, sempat beberapa kali miss ya ketika ngepring, gagal, berhenti di tengah jalan. Bukan berhenti sih, filamentnya nggak kecetak di tengah jalan. Setelah saya buka-buka ternyata yaitu kendor, saya kencengin itu sempat 2 kali atau 3 kali gitu. Hal lain yang cukup mengejutkan yaitu nyetrum. Ternyata berapa kali saya coba nyetrum, saya bolak-balik colokannya tetap nyetrum. Namun enggak semuanya awal-awal itu nyetrumnya banget ya, tapi terakhir-terakhir ini sangat nyetrum saya pakai. Jadi saya putuskan untuk memperbaiki. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas apa saja masalahnya secara mendetail dan apa saja yang saya lakukan di printer ini untuk mendapatkan performa yang lebih baik dari printer ini, cara-caranya, atau ya kalau bagi saya cara saya sendiri ya sebagai pemula. Mungkin banyak teman-teman di sana yang lebih ahli atau istilahnya suhu-suhu yang lebih mengerti lah daripada saya. Setiap solusi yang saya lakukan di printer ini itu berdasarkan dari browsing internet ya, dari beberapa solusi diskusi itu seperti itu. Dan jangan lupa printer ini harus ditaruh di tempat yang stabil ya teman-teman, jenis printer 3D apapun, karena dia hentakan pergerakannya itu cukup untuk menggoyang printer ini sebenarnya, jadi hasilnya nanti tidak bagus akhirnya. Nah, sekian video review dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share, juga subscribe agar nggak ketinggalan ya untuk video selanjutnya. Akan saya upload mengenai upgrade printer ini dan masalahnya. Terima kasih.